Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mustabihan alaina fanudillu an sabilik. Allahumma hadina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqna littaqwa wal ismata wal istiqomah wa tumannihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah wa min ahlil jannah bi ghairi hisab ma'asabiqinal awwalin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, menonton kajian tauhid dalam channel Prajurit Banten SRF ini. Tidak lain tidak bukan, kajian tauhid ini kita bareng-bareng mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama ngaji tentang hukum-hukum Allah, tentang ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua yang menonton kajian tauhid ini dijadikan wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga selalu rizki-rizkinya, nikmat-nikmatnya ditambah ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik nikmat dohiriyah ataupun nikmat batiniyah. Nikmat dohiriyah berupa harta benda, nikmat batiniyah berupa kesemangatan, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Punten Kang ya. Maka dari itu, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum gabung silahkan subscribe, karena channel ini subscribe-nya masih sedikit ya. Subscribe sebagai bentuk jalinan silaturahmi dengan ilmu dan guru-guru kami. Masya Allah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku guru kita baik secara dohiriyah melalui ilmu-ilmu daripada warahmannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun secara ruhaniyah selalu membimbing di dalam dada kita, selalu kita mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kita mengingat ilmu, akhlak ataupun sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingin mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya baginda Rasul adalah guru kita dalam uswatun hasanah, dalam tingkah laku dan sifat mahmudah. Maka semoga dengan wasilah sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholawat kita diterima dengan baik ya, hingga membuahkan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kajian ini saya melanjutkan kajian tauhid yang kemarin ya.
kita mulai kembali menerangkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kajian kemarin sedikit saya terangkan ya tentang ketauhidan ya, tentang hikmah faedah daripada ilmu tauhid. Ketauhidan kita kepada Allah bakal menambah, akan tetapi punten Kang, sebelum saya terangkan ketauhidan ya, saya akan tafsiri sedikit tentang surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai bentuk muqaddimah atau tolak ukur kita ya. Kenapa sih kita ngaji tauhid? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, maka harus kita mengerti Kang, kalau kita pahami Kang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bakalan menjadikan kita semua manusia kecuali dijadikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini sering kita dengar ya kawan-kawan, makna-makna tafsir-tafsir seperti ini. Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab fikih secara syariatnya ya, Allah tidak menjadikan kita semua kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara syariatnya. Akan tetapi punten Kang, sewaktu kita melihat kitab tauhid ya, kitab tasawuf, tafsir-tafsir Jailani ataupun seperti kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani ya, maka tafsirnya beda Kang. Memaknai liya'budun ya adalah liya'rifun. Maka kalau kita tafsiri ya liya'rifuni, maka kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengenal aku, menurut kitab-kitab tauhid Kang ya, kalau ditafsiri seperti itu. Punten Kang, maka intinya kita ini disuruh kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kitabnya ilmunya ilmu fikih, maka untuk cara praktek ibadahnya seperti apa, caranya sholat seperti apa, caranya pembagian zakat seperti apa, cara puasa seperti apa ya, inilah ya di kitab-kitab fikih Kang. Masya Allah. Kalau kitab-kitab tasawuf ya, ilmu-ilmu tasawuf membahas tentang tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa syukur ya, supaya kita bisa bersabar, supaya kita bisa ikhlas, supaya kita bisa ridho. Maka inilah adanya di kitab ilmu tasawuf Kang. Masya Allah. Nah, sekarang bagaimana supaya kita kenal Allah? Karena memang perintahnya seperti itu Kang. Liya'rifuni ya, kata Allah, aku menjadikan manusia ini bukan untuk apa-apa, akan tetapi untuk mengenal Allah. Maka ilmu supaya kita bisa kenal kepada Allah adalah ilmu tauhid Kang. Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budunnya maknanya liya'rifuni menurut ilmu tauhid. Sebenarnya inilah dasar kita dijadikan manusia ya, dijadikan hamba Allah supaya kita kenal Allah Kang. Maka kalau kita tafakur ya, mau muhasabah, apa sih faedahnya kita ini diciptakan di dunia ini, terus nantinya pulangnya mau kemana, asal usul kita dari mana. Nah, ini namanya ilmu ketauhidan Kang. Masya Allah. Maka kalau di hadis qudsi Kang punten, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata, apa kata Allah kepada baginda Rasul? Kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu
wa fa khalaqatul khalqa fa'arrafatuhu bi fa'arifuni. Aku bagaikan gedung yang tersimpan, aku bagaikan perbendaharaan yang tersimpan. Fa'ahbabtu, maka aku mencintai untuk dikenal. Masya Allah. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Fa'arrafatuhu, maka aku mengenalkan kepada mereka. Bifa'arifuni, denganku mereka akan kenal. Masya Allah. Punten Kang, ini hanya sebuah gambaran saja Kang. Kalau kita gambarkan, kata Allah, aku bagaikan gedung yang tersimpan. Fa'ahbabtu, Allah ingin dikenal, maka supaya dikenal Allah, ya, menciptakan makhluk dari gedung tersebut Kang. Ya. Jadi percikannya adalah dari gedung tersebut Kang. Maka bifa'arifuni, denganku makhluk akan mengenalku. Nah, kalau di Al-Quran Kang, ya, bunyinya seperti ini Kang. Wa anahtartuka fastamih lima yuha. Wahai Nabiullah Musa, aku memilihmu, maka dengarlah wahyu yang aku berikan. Apa wahyunya? Innani annallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ini dalil-dalil hadis-hadis bahwasanya Allah itu ingin dikenal. Ataupun ketika Allah menciptakan makhluk, maka makhluk itu sejatinya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu tauhid. Maka sampai kapanpun kalau kita tidak ngaji tentang ilmu ketauhidan, maka sampai kapanpun tidak akan kenal jati diri kita. Kenal Allah adalah kenal jati diri kita. Sesungguhnya tidak akan kenal Kang, tidak bakalan kenal Kang, ya. Punten Kang, jangan dikira ngaji tauhid ini jangan dibayangkan ngaji tauhid ini seperti ngaji pada umumnya ya Kang, punten. Ataupun seperti kita sekolah SD Kang, madrasah sanawiyah Kang, yang hafal wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, ini kan waktu pelajaran madrasah ya. Nah, pasti ini kan pada hafal di sekolah-sekolahannya Kang, ya, di madrasah-madrasah. Akan tetapi punten Kang, apakah membuahkan keilmuan kita? Apakah membuahkan tingkah laku kita berubah menjadi keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sama sekali tidak Kang, punten. Tidak membuahkan Kang. Akan tetapi ya, baik untuk permulaan, untuk kawitan, untuk pemula itu baik Kang, dihafal wujud kidam bako. Terus sifat mustahilnya Kang, adam hudus fana mumasalatul hawadisi iftikor ta'adud ajuzun karohatun jahlun mautun sumum omyun ya, bukmun, terus ajizan, mukrohan, jahilan, maitan, asuma, a'ma, abkama. Masya Allah Kang. Akan tetapi punten Kang, kalau kita hanya sebatas ini ya, sebatas ini saja, punten Kang, punten, tingkah laku kita tidak berubah Kang. Tingkah laku kita masih seperti itu saja Kang. Maka yang akan saya terangkan ini tentang tauhid bukan sekedar dalil burhan ataupun bukan sekedar tauhid syar'i Kang. Insya Allah saya akan melanjutkan dengan tauhid hakiki Kang, yang berhubungan dengan tingkah laku, namanya tauhid hakiki Kang, ya. Yang berhubungan dengan tingkah laku adalah tauhid hakiki. Kalau tauhid syar'i ataupun dalil burhan itu ya hanya menjelaskan dalilnya apa, seperti apa, wujud Allah seperti apa,
kidam seperti apa. Akan tetapi nanti akhir daripada keterangan tauhid syar'i akan saya masukkan tauhid hakikinya, Kang. Punten. Tauhid hakiki itu seperti apa, yang nantinya ada tingkah laku, ya, tingkah laku kita dengan kidam seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad fazal muttaqun. Ilmu tauhid ini punten Kang, sewaktu zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid ini belum dimukhtasarkan atau belum dibukukan seperti adanya aqaid ataupun akidah 50, ini belum dibukukan. Kayak semacam wujud, kidam, bako, ya, atau sifat baginda Rasul ataupun sifat jaiz baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dibukukan, Kang. Adanya dibukukan ini pada zaman tabi'in, pada zaman Imam Asy'ari, Abul Hasan Ali al Asy'ari, disebut Imam Abu Asy'ari, Imam Asy'ari. Makanya kalau kita punten Kang menganut aliran aswaja, ya, ahli sunnah wal jamaah, harus mengerti fikih kita ikut siapa, tasawuf kita ikut siapa, tauhid kita ikut siapa, fikih kita mazhabul arba'ah, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Orang yang menganut ahli sunnah wal jamaah, fikihnya ikut siapa, tasawufnya ikut siapa, tauhidnya ikut siapa. Nah, untuk ahli sunnah wal jamaah punten Kang, fikihnya ikut Imam Syafi'i, tasawufnya ikut Imam Ghazali, Imam Abul Hasan. Jadi untuk tasawuf ini ada dua pendapat, Kang. Pendapat yang pertama, ya, Imam Ghazali dan Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Pendapat yang kedua, ya, Imam Ghazali, dan pendapat yang kedua Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan As-Sazili, ya, pendiri Thariqah Saziliyah. Dua pendapat itu adalah tasawufnya ahli sunnah wal jamaah, Kang. Pada intinya, ya, betul-betul memegang erat ahli sunnah wal jamaah. Terus tauhidnya ikut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, tiga perkara itu kita harus mengerti, Kang, punten, ya. Kalau kapan-kapan entah kita dipertanyakan gitu, ataupun ada orang yang menanyakan, sampean menganut ahli sunnah wal jamaah? Ya, betul. Fikihnya ikut siapa? Imam Syafi'i. Tauhidnya ikut siapa? Imam Asy'ari. Tasawufnya ikut siapa? Imam Ghazali. Berarti betul itu penganut ahli sunnah wal jamaah, Kang. Punten. Beda dengan orang Wahabi, Kang. Kalau Wahabi itu dia ikutnya kepada Imam Ibnu At-Taimiyah ataupun Imam Wasil bin Atha, penganut Mu'tazilah Wasil bin Atha. Maka harus mengerti kita, Kang, yang masuk ke ahli sunnah wal jamaah, fikihnya mazhabul arba'ah, tasawufnya Imam Ghazali, tauhidnya Imam Asy'ari. Masya Allah. Karena Masya Allah, Kang, punten, sewaktu zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketauhidan masih kuat, Kang. Turun ke zaman para sahabat, waktu baginda Rasul wafat, ya, ketauhidan masih tetap kuat, Kang. Turun ke zaman tabi'in masih kuat, Kang, ketauhidannya, karena belajar kepada para sahabat. Nah, sewaktu turun ke tabi'in, ya, Masya Allah, Kang, ini faham-faham sudah banyak. Ada faham Mu'tazilah, ada faham Jabariyah, ada faham Dahriyah, dan ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, disinilah Imam Asy'ari membukukan ketauhidan ini, karena takutnya berantakan, Kang.
kalau tidak dibukukan. Yang sebetulnya ketauhidan 50 ini adalah mempermudah kita, Kang Punten. Pada sesungguhnya arti sejatinya, Kang, Allah bukan sekedar 20 sifat wajib Allah, bukan sekedar 20 sifat mustahil Allah. Ini mah hanya sekedar ijmali. Kalau secara global, secara keseluruhan dikumpulkan ya Kang, ya paling inti dan yang paling pentingnya, Kang, adalah 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dan yang satunya lagi sifat jaiz Allah. Pada sebenarnya, pada hakikatnya, Kang, masih banyak, Kang. Tapi inilah pada intinya dikumpulkan, dimuhtasorkan, diringkas menjadi 3 sifat, menjadi 20 ya, 20 sifat wajib Allah ya, 20 sifat mustahil Allah, dan yang satunya adalah sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, Kang Punten, pertama akidah yang menjadikan akidah 50 atau ilmu tauhid ataupun ilmu kalam adalah Imam Asy'ari. Nah, apabila kita dipertanyakan sampean tauhid ikut siapa, jawabannya ikut Imam Asy'ari. Masya Allah. Nah, Kang Punten, ini sangat penting bagi kita, Kang, supaya kita memahami sewaktu kita mengerti ketauhidan. Tauhid adalah asal usul ya, asal usulnya seperti itu ya, kita sudah mengerti tadi. Kejadiannya ya, khawatir hilang ilmu tauhid, Kang, Imam Asy'ari membukukan, memukhtasorkan menjadi aqaid 50 ya. Maka sewaktu kita mengerti seperti itu kejadiannya, Kang, maka yang jadi pertanyaan kita itu ya, tauhid itu apa ya. Kita ini sampai diwajibkan ya, perorangan bahkan ya, ngaji tauhid. Alhamdulillah, itu apa ngaji tauhid itu? Tauhid ini, Kang Punten, kalau kita bacakan lumayan agak panjang, Kang. Jadi yang penting-pentingnya saja ya, Kang, tauhid itu mengesahkan Allah, memencilkan, Kang, atau mengesahkan Allah ya. Kalau Arabnya begini, al-imanu bi annallaha wahidun fi zatihi, fi sifatihi wa af'alihi ya. Pokoknya sudah begini aja, Kang ya, biar paham ya, biar paham begini, kawan-kawan. Yang namanya tauhid itu mengesahkan Allah, nyijikakan Allah, mensatukan Allah. Maksudnya esa apanya? Begitu ya. Yaitu esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Artinya begini, Kang Punten, kalau ini masuk ke hati, Allah itu esa, Allah itu siji ya, satu. Ya sudah begini, Kang ya, supaya kita lebih paham ya, lebih mengerti. Sebenarnya bukan siji, Kang. Makanya kiai dulu ya, bukan satu, bukan siji. Kiai dulu memaknainya sewiji, Kang, bukan siji atau satu. Sebenarnya kalau siji atau satu masih bisa dibagi-bagi, Kang. Sementara sewiji ya atau esa itu tidak bisa dibagi-bagi, Kang. Tidak bisa 1 tambah 1 2, tidak bisa, Kang Punten. Makanya mukhalafatul hawadisinya Allah itu ada di situ, Kang. Masya Allah. Begitu ya, Kang. Makanya esa aja begitu, Kang ya, supaya manjing ke akal ya, mengerti. Maka ya siji atau satu sebenarnya bukan siji atau satu, tapi sewiji ataupun esa, Kang ya. Allah esa fi zatihi, ing dalam zate. Maka ini kalau masuk ke dalam hati zat Allah, maka perintah Allah mesti dijalankan. Karena sewaktu kita tidak mau menjalankan perintah Allah, hanya yang dijalankan adalah nafsu kita, keinginan kita diikuti ya. Nah ya, pada dasarnya kita ini mentuhankan hawa nafsu, Kang. Padahal mentuhankan hawa nafsu bukan mentuhankan Allah. Makanya ada ayat fara'aita manittakhadha ilahahu hawa ya. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang hawa nafsunya dijadikan Tuhannya, Kang? Masya Allah. IS Al-Jatsiyah ya. Maka kalau kitanya betul-betul betul-betul zat Allah itu adalah esa fi zatihi, ing dalam zati Allah, maka ketika kita ibadah kita tidak ada ibadah kita ada keikhlasan, Kang. Masya Allah. Ibadah kita pasti ada keikhlasan.
ketika kita di dalam kehidupan yang adanya kan menjalankan perintah Allah ya, tidak mentuhankan hawa nafsu ataupun yang lain-lainnya Kang, maka kita memahami ketauhidan itu Kang. Terus lagi Kang, mengesahkan Allah fi sifatihi, ing dalam sifatnya Allah. Artinya sifat Allah itu satu-satunya sifat yang bisa memberikan sifat yang memiliki sifat Kang, yang mempunyai sifat. Pada hakikatnya manusia itu tidak mempunyai sifat, hanya sekedar diberi sifat Kang. Di video kajian kemarin ya sudah saya terangkan ya, bahwa kita ini ala siratir rahmah, ala siratir rahman, bahwa kita ini ala siratir rahman. Ar-Rahman itu singkatan dari sifat ma'ani, kudrat, ilmu, ayat, sama basar, kalam. 7 sifat yang ada di dalam tubuh kita ini pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah. Kita mempunyai kuasa kudrat, bisa bekerja, bisa berjalan, bisa main bola, menendang bola, bisa memukul ya, pada hakikatnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitupun iradat, kehendak ya, kita mempunyai kehendak pada halnya dari Gusti Allah Kang. Begitu juga kita mempunyai ilmu. Maka kalau kita betul-betul memahami atau mempraktekkan tauhid fi sifat ing dalam sifat ini Kang punten ya, maka tidak ada yang namanya sombong Kang punten. Punten. Tidak ada yang namanya ujub di badan kita. Sewaktu kita mempunyai ilmu ya, setinggi apapun, kita sadar Kang. Kita sadar ya. Sadar mengesahkan Allah dalam sifat Allah. Nah, inilah Kang. Mengesahkan Allah dalam sifat Allah, ini yang disebut sifat Allah Kang. Maka tidak ada lagi yang namanya merasa yang paling pintar ya, kan ada yang merasa paling pintar sendiri. Coba dilepas akalnya, tidak mesti dilepas ruhnya Kang. Coba dilepas akalnya, apa masih bisa berpikir itu? Coba, apakah masih ada ilmunya? Tidak ada Kang, Masya Allah, tidak ada. Sewaktu kita ngaji tauhid fi sifatihi, tidak ada yang namanya sombong, ujub Kang. Kalau masih ada orang yang takabur, masih ujub, berarti kurang ketauhidannya Kang. Punten Kang. Sampai di sini paham ya Kang? Ini baru tauhid fi zatihi, fi sifatihi. Ini mah singkat saja Kang ya, supaya kita mengerti dan memahami. Sebenarnya keterangan detailnya nanti ada di sifat wahdaniyat Kang. Nanti di sifat wahdaniyat saya akan babarkan lebih gamblang ya Kang. Wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi af'al, wahdaniyat fi zat. Nantinya terbagi-bagi Kang. Makanya biar nggak lupa ya dicatat, nggak apa-apa Kang, dicatat. Karena bagi pemula ya, bagi kawitan, bagi yang pertama kali belajar tauhid ya, pemula istilahnya gitu. Jadi bahasa-bahasa atau istilah-istilah seperti ini kurang umum Kang, kurang dibahas ya, kurang didengar. Bahasa-bahasa seperti ini Kang kurang didengar. Emang kenyataannya seperti ini Kang, ngaji tauhid itu ya. Jadi bagi pemula mah memang mubang, memang haliwu, memang rucak, pusing, mumet, ruwet ya. Tapi sewaktu terkumpul keterangan tauhid ini Kang, nanti lama kelamaan kita sering mendengar, lalu tergambar Kang. Memang kalau bagi pemula ya, di awal-awal itu terpecah Kang, seperti anggota badan ya. Ada tangan, ada kaki, ada tangan ya, posisinya pokoknya ada tangannya ya, posisinya di mana begitu. Nanti sewaktu pas di pertengahan ya, kita istiqomah ngaji tauhid nanti juga tergambar Kang, tergambar. Oh, seperti ini tauhid ya. Awal-awal pusing, mumet Kang. Makanya saya tidak mau berlama-lama, takutnya khawatir nanti pecah pikirannya Kang ya. Punten. Makanya tadi itu Kang, tauhid itu esa ya, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam pekerjaannya. Ini aja dulu Kang punten yang harus kita pahami, harus kita mengerti ini dulu. Masya Allah. Kok esa esa fi afalnya belum dibahas Kang? Punten Kang. Kalau kita bahas ya, esa fi af'al
Af'al itu seperti apa? Esa dalam af'al itu semuanya Kang. Semuanya pekerjaan ya, pergerakan tangan kita, pergerakan tubuh kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau ini masuk di dalam hati, misalkan ada orang yang benci kepada kita, jangan dibalas benci Kang. Toh orang yang benci kepada kita itu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang benci, yang dendam kepada kita, lalu kemudian masuk ke dalam hatinya ya, menyakitkan hati kita ya, maka dilawan dengan lugowo Kang, atau kesabaran. Karena itu semua dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga ada hikmah yang tersembunyi Kang. Nah, yang dicari seperti itu Kang. Seperti itu yang harus kita cari. Inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu tinggi ketauhidannya. Sewaktu ada orang yang melempari baginda Rasul dengan kotoran unta, ya tidak marah baginda Rasul, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerti itu semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut esa fi sifatihi. Masya Allah. Nanti ada pembagiannya yang lebih jelasnya di sifat wahdaniyat Kang. Intinya begini Kang, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Begini Kang, takutnya ada orang yang ngomong ya, tauhid baik. Tauhid itu apa? Nah, tauhid itu mengesahkan Allah fi zatihi, fi sifatihi, fi af'alihi. Tiga ini kira-kira paham gak Kang? Insya Allah paham ya Kang. Insya Allah sudah saya ulang-ulang itu keterangannya Kang. Pasti insya Allah paham ya Kang. Insya Allah itu udah saya ringkas ya. Pokoknya ibarat seperti makanan mah nggak enak Kang. Nggak enak dimakannya, itu nggak enak. Tapi bagaimana supaya kita makannya enak ya? Kalau kita misalkan nggak doyan daging, nggak suka yang namanya daging ya, bagaimana caranya supaya kita bisa doyan daging? Entah itu dibikin pentol, bakso, punten Kang. Nggak suka yang namanya makan singkong, bagaimana caranya biar suka makan singkong? Entah dibuat keripik singkong, begitu kira-kira Kang ya. Masya Allah. Punten Kang. Di dalam kitab Ummul Barahin, Imam Dasuki pernah mengatakan, sebenarnya ini mah mewasiatkannya kepada kita Kang. Fa'aham ma ayastaghilu fihi akilu ladai fihi hadza zamana ya. Syu'ba ayyasha fi ma yahudu bihi mahjatuhu minal khuludi finnar. Maka utawi kang luwih penting-pentingnya barang kang ketungkul fihi kelawan barang sapa wong kang berakal, kang sempurna akale ing dalam ikil zaman ya. Ing dalam ikhlas zaman kang kangelan, kang sulit. Sebenarnya bukan zamannya Kang yang sulit punten, tapi manusianya yang sulit ya. Jadi jangan menyalahkan zaman Kang. Oleh ya, tidak boleh kita menyalahkan zaman. La tasubbu zaman, karena kata hadis qudsi ya Kang, jangan menyalahkan zaman. Jangan memarahi zaman, la tasubbu zaman, karena zaman itu adalah aku, kata Allah. Makanya di sini ditafsiri la anna zamana nafsuhu syu'bun, bukan zamannya yang sulit, tapi orang-orangnya yang sulit, sehingga disebutnya zaman fitnah Kang. Mau hidup itu supaya kita betul-betul menjaga barang syubhat ya, betul-betul menjalani kehidupan ini supaya kita semua ya yang kita lakukan ini halal gitu ya. Susah Kang zaman fitnah ini, namanya zaman fitnah. Umpama contohnya begini, mau masuk kerja mesti harus nyogok. Terus di perjalanan mau berangkat ngaji, melihat perempuan bohai, dilirik-lirik dulu. Mesti begitu Kang ya. Sulit untuk menghindarinya ataupun contoh yang lain-lainnya. Maka disebut zaman inilah yang namanya zaman fitnah. Kata Imam Dasuki,
bagi orang yang berakal, akalnya sempurna, harus menyibukkan diri pada zaman yang sulit semacam ini. Masya Allah. Apa yang harus kita sibukkan? Di sini Kang. Ayasha fima yakunu mahjatuhu minal khuludi finnar. Harus berjalan yang bisa menyelamatkan jiwa daripada kekekalan neraka. Tidak bakalan kita bisa selamat dari api neraka, Kang. Lafadznya di sini mahjatuhu. Lafadznya Kang, jiwa raga. Jadi baik badan ya ataupun baik tubuh maupun ruh, harus dua-duanya saling apa? Di sini minal khuludi finnar. Jadi dari kekalnya neraka, supaya kita terhindar dari kekalnya neraka. Tidak akan bisa selamat kita ini Kang dari kekalnya api neraka. Punten, tidak bisa kita selamat dari perjalanan yang begitu panjang Kang. Tidak bisa selamat dari neraka, tidak bisa selamat dari perjalanan yang sangat panjang Kang. Karena sering saya bahas ya di kajian video yang kemarin ya, di bagian pertama ya. Ada alam barza, ada alam kubur, ada alam kiamat, ada padang mahsyar, alam hisab, mizan, syafaat, siratal mustaqim. Masya Allah Kang, tidak bakalan kita bisa selamat illa biisqani aqaidi tauhidi ala wajhil ladzi qarrarhu a'immatu ahli sunnah wal jamaah al arifuna ahyar, kecuali punten Kang meyakini akidah tauhid. Qarrarhu a'immah ingat saya dedalan sing wis ditetapaken ya ning imam ahli sunnah wal jamaah. Punten Kang, itu saja Kang jalannya supaya kita bisa selamat ya dari kekalnya api neraka. Itu saja jalannya Kang. Masya Allah. Supaya kita bisa selamat dari kekalnya neraka. Punten Kang, Allah tidak bakalan memasukkan kita ke dalam api neraka apabila ada iman di dalam hatinya. Masya Allah. Apabila ada iman di dalam hati, ada imannya Kang, Masya Allah, walau misqala dzarrah, sedikit Kang, walaupun sedikit pasti tidak bakalan dimasukkan ke neraka. Masya Allah. Nah inilah tauhid Kang, punten, membuahkan keimanan. Tauhid inilah membuahkan nur supaya kita ini jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keterbatasan waktu ya, kita ngaji sedikit saja Kang, punten, dibiasakan bahasa-bahasa tauhid ya, dipelajari insya Allah. Mungkin karena pembahasannya ruwet mumet ya, nanti pakai tulisan ya, nanti saya tulis ya supaya bisa dipahami Kang, karena bahasa-bahasanya nanti agak sulit gitu, kurang umum seperti biasanya. Inilah pembahasan tauhid Kang, saya ringkas ya, bahwasannya manusia disuruh kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenal Allah, ilmunya adalah ilmu tauhid ya. Hukum tauhid wajib wujuban ainian, hukumnya fardu ain. Apabila tidak mengerti ya, terkena hukum keluar dari Islam Kang. Tidak mengerti dalilnya terkena hukum dosa. Kalau kita ditanya tentang ketauhidan, tentang sifat wajib Allah, tentang sifat mustahil Allah, maka jawablah dengan keyakinan, jangan ragu-ragu. Nanti saya lanjutkan lagi ya tentang hukum tauhidnya Kang ya, hukum tauhidnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman untuk betul-betul mengamalkan ketauhidan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, hingga ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal cahaya untuk semua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar,
itu semata-mata rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala ya Kang. Masya Allah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.